Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bapak harap di pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anakku semuanya, ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 11, khususnya di mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Bapak harap kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir dan dipahami, nanti akan ada tugas di akhir video. Baiklah anak-anakku semuanya, di pertemuan pertama ini kita akan membahas di kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis pengairan tanaman perkebunan. Pengertian pengairan. Mungkin kalian pernah mendengar pengairan ataupun pernah membaca pengairan itu apa. Nah, di sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang pengairan. Nah, di sini ada air dan ada pengairan. Nah, definisi air itu sendiri adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Suatu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Nah, itu pengertian air. Nah, sedangkan pengertian pengairan adalah pengairan atau biasa kita kenal dengan irigasi, merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Nah, di dunia modern saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah, itu karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah yang kemudian dituangkan pada tanaman satu persatu. Nah, untuk irigasi dengan model ini di Indonesia disebut dengan menyiram. Nah, macam-macam sumber air. Sumber air dapat digunakan untuk mengairi atau menyiram tanaman seperti air sungai, air waduk, mata air maupun air hujan. Sumber air dalam irigasi dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu mata air, air sungai, dan air waduk. Mata air merupakan air yang terdapat di dalam tanah seperti sumur, air artesis, dan air tanah. Nah, air tersebut banyak mengandung zat terlarut sehingga mineral bahan makan tanaman sangat kurang dan pada umumnya konstan. Air sungai merupakan air yang terdapat di atas permukaan tanah. Air tersebut banyak mengandung lumpur yang mengandung mineral sebagai bahan makanan sehingga sangat baik untuk pemupukan dan juga suhunya lebih rendah daripada suhu atmosfer. Nah, air sungai ini berasal dari 2 macam sungai, yaitu sungai kecil yang debit airnya berubah-ubah dan sungai besar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu air waduk. Ini merupakan air yang terdapat di permukaan tanah seperti pada sungai. Tetapi air waduk sedikit mengandung lumpur, sedangkan zat terlarutnya sama banyaknya dengan air sungai. Air waduk di sini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu waduk alami dan waduk buatan manusia. Nah, air waduk juga dibedakan menjadi 2 macam menurut keuntungan yang diperoleh, yaitu waduk multi purpose atau waduk dengan keuntungan yang diperoleh lebih dari 1. Misalnya air waduk selain untuk pertanian juga untuk perikanan, penanggulangan banjir, pembangkit listrik, dan pariwisata. Tetapi ada juga waduk yang hanya digunakan untuk pertanian saja. Kemudian ada tujuan penyiraman atau pengairan. Mungkin kita udah sering melakukan penyiraman baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi penyiraman itu apa? Tujuan penyiraman atau irigasi itu dibagi jadi 2 golongan, yaitu ada tujuan langsung dan juga tujuan tidak langsung. Nah, tujuan langsung ini mempunyai tujuan untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah, sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Nah, sedangkan tujuan pengairan tidak langsung ini yaitu mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, kemudian menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian teknik pengairan atau penyiraman dilakukan tergantung keadaan tempat, budidaya, dan jenis tanaman. Secara garis besar, ada 3 cara pemberian air dalam sistem pengairan maupun penyiraman, yaitu pemberian air melalui permukaan, pemberian air melalui bawah permukaan atau resapan, dan pemberian air dengan penyiraman. Yang pertama, pemberian air melalui permukaan ini adalah contohnya dengan melakukan penggenangan bebas. Nah, jika debit air besar sehingga tinggi muka air melampaui tanah di kiri kanannya, dalam artian air akan bebas meluap ke kiri dan kanan. Itu contoh dari pemberian air melalui permukaan. Nah, jika pemberian air melalui bawah permukaan atau resapan adalah sistem ini air dialirkan pada saluran-saluran yang telah mengelilingi suatu petak sawah misalnya, sehingga air dapat meresap ke kiri dan ke kanan. Umumnya diberikan di bawah zona perakaran dan di atas muka air tanah. Nah, dengan adanya daya kapiler, maka air dapat naik ke atas sehingga air dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Itu contoh dari pemberian air melalui permukaan atau resapan. Nah, yang ketiga itu pemberian air dengan penyiraman. Ini yang sering kita lakukan, yaitu karena caranya sangat mudah, yaitu dengan cara dipancarkan ke udara dengan menggunakan pipa berporasi atau alat pancar yang bisa berputar untuk memperoleh pemerataan, sehingga air jatuh di atas tanaman yang menyerupai hujan. Cara ini sering disebut sprinkler irrigation. Nah, terus bagaimana cara pengairan atau penyiraman? Di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama disiram, yaitu menyiram langsung tanaman dengan gembor, gayung, ember, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dengan sistem lap, yaitu penggenangan parit di sekeliling bedengan penggenangan lahan padi misalnya. Kemudian yang ketiga drip, yaitu penggunaan pipa-pipa dan selang yang diberi lubang-lubang yang dapat meneteskan air ke arah tanaman. Kemudian yang keempat disemprot, yaitu penggunaan alat penyemprotan atau sprayer untuk mengairi pertanaman. Yang terakhir yaitu sprinkler, penggunaan sprinkler untuk mengairi jenis tanaman. Nah, jika ada yang masih belum paham apa itu sistem lap, drip, atau sprinkler, bisa kalian buka sendiri di YouTube atau di Google contoh-contoh dari cara pengairan tersebut, biar lebih jelas dan lebih mudah dipahami secara langsung. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin demikian paparan singkat dari Bapak tentang pengairan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi tentang materi selanjutnya. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.